selamat datang di channel saya. Dan perkenalkan, saya Yansen Alfonsus Wijaya, kelas 9 dari SMP Teknosa School, Pondok Jagung, Serpong Utara. Oke, kali ini saya akan membahas tentang pelajaran IPA, yaitu IPA Biologi, tentang hukum Mendel di hibrid. Semoga bermanfaat bagi kalian. Selamat menyaksikan. Bapak Mendel menyilangkan dua sifat yang berbeda terhadap kacang ercis. Oleh karena itu, hukum Mendel disebut juga hukum dua Mendel. Selanjutnya, kita akan membahas tentang dasar-dasar pewarisan Mendel. Pewarisan Mendel sudah dijelaskan oleh seorang berkebangsaan Austria, oleh Gregor Johann Mendel, yang menemukan persilangan genetika hukum Mendel, di mana di akhir abad ke-19 ia mencoba serangkaian percobaan persilangan kepada kacang ercis atau yang bernama ilmiah Pisum sativum. Oleh karena percobaannya ini, Mendel menemukan prinsip-prinsip persilangan yang dipakai untuk cabang genetika dalam ilmu pengetahuan yang dipakai sampai saat ini. Karena penemuannya inilah Mendel diakui sebagai bapak genetika dunia sampai saat ini. Mungkin kita bertanya, mengapa kacang ercis yang dijadikan oleh bapak Mendel sebagai bahan percobaannya? Ada 3 faktor yang mempengaruhi hal tersebut. Yang pertama, karena tanaman ini memiliki beberapa sifat yang sangat mencolok perbedaannya. Yang kedua, dapat menyerbuk sendiri, dan dengan bantuan manusia dapat menyerbuk silang. Faktor yang ketiga, tanaman ini memiliki daur hidup yang relatif pendek atau singkat, dan tanaman ini mudah untuk tumbuh dan dipelihara. Oke, sekarang kita berada di inti pembahasan pada video kali ini. Hukum Mendel dibedakan menjadi 2. Yang pertama adalah hukum 1 Mendel, yang berbunyi, pada waktu pembentukan gamet terjadi pemisahan atau segregasi alel secara bebas dari diploid menjadi haploid. Dalam hukum Mendel pertama ini, kita dapat melakukan penyilangan, yaitu penyilangan monohibrid. Lanjut. Oke, sekarang kita akan membahas topik yang dipermasalahkan dalam video kali ini, yaitu hukum Mendel yang kedua, atau disebut juga persilangan secara dihibrid, yang berbunyi, pada waktu pembentukan gamet, alel-alel berbeda yang telah berpisah bebas akan bergabung secara bebas, membentuk genotip dengan kombinasi-kombinasi sekarang kita alel yang berbeda. Soal dihibrid. Soalnya dapat Anda lihat di sini. Oke, lanjut untuk menjawabnya. Langkah pertama, kita harus menentukan B besar. Kita buat menjadi biji bulat. B kecil kita buat menjadi biji keriput. K besar kita buat menjadi biji warna kuning. K kecil kita buat menjadi biji warna hijau. Oke, lanjut. Pada langkah kedua, kita harus menentukan P. P-nya dari biji bulat warna kuning
terdapat B, B, K, K. Huruf besar semua ya. Dan disilangkan oleh biji keriput, yakni B kecil, B kecil, K kecil, K kecil. Perbedaannya, biji bulat kuning kapital, biji bulat keriput itu huruf kecil semua. Oh iya, ini kita tambahkan berwarna hijau. Oke, selanjutnya kita tentukan gamet. Gamet dari biji bulat berwarna kuning ini adalah BK. Disilangkan dengan gamet dari biji keriput warna hijau ini, yaitu B kecil, B kecil. Lanjut. Dari sini kita akan dapat menemukan F1-nya. F1-nya yakni B besar, B kecil, K besar, K kecil. Oke. Selanjutnya kita akan menyilangkan sesama F1 ini. Atau bisa disebut juga P2. Yakni B besar, B kecil, K besar, K kecil disilangkan oleh sesamanya. Gamet yang ditemukan dapat dihitung dengan langkah-langkah seperti ini. Oke, saya akan menjelaskan tentang pencarian gamet pada P2 tersebut, yakni dengan cara menyilangkan B besar dengan K besar dan K kecil, yang akan menjadi B besar, K besar, dan B besar, K kecil. Selanjutnya, kita harus menyilangi juga B kecil dengan K besar dan K kecil, dan akan menjadi B kecil, K besar, B kecil, K kecil. Selanjutnya, kita akan mengisi di sini gamet tersebut. Dapat dilihat gamet tersebut B besar, K besar, B besar, K kecil, B kecil, K besar, B kecil, K kecil. Lanjutnya kita tulis lagi di sampingnya. B besar, K besar, B besar, K kecil, B kecil, K besar. Lalu B kecil, K kecil. Lalu bagaimana cara mencari F2-nya? Caranya di sini. Pertama, kita harus membuat tabel 5 kali 5. Yang pertama, kita masukkan gamet B besar, K besar, B besar, K kecil, B kecil, K besar, B kecil, K kecil. Sama seperti di sana, kita tulis di sini. Lalu kita tulis di sini hasil persilangan ini dengan ini dan seterusnya. Yang ini B besar, B besar, K besar, K besar. B besar, B besar, K besar, K kecil. Lalu
Lalu di sini B kecil, K besar, K kecil. Lalu di sini B kecil, K kecil, K kecil. Oke. Dari F2 kali ini kita dapat menemukan fenotip dan genotip. Bisa dicek, saya akan tampilkan di sini. Oke, misalnya dari tabel ini kita ingin mencari berapa sih persentase biji keriput kuning, berarti kan harus ada B dan K. Dari genotip tersebut, biji yang keriput kuning yaitu terdapat 3. Cara ngitungnya 3/16 dikali 100%, berarti totalnya jadi 18,57%. Ya sekian video pengetahuan dari saya tentang IPA Biologi, pelajaran yang mengenai tentang hukum Mendel, penyilangan di hibrid. Semoga bermanfaat bagi kalian semua dan dapat dipelajari dengan hikmat untuk mencapai cita-cita yang kita harapkan. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Terima kasih.